Buzzer-buzzer mereka luar biasa, dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa. Bener. Dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini tapi mereka tidak hadir. Dan kami tunggu kehadiran mereka di tempat ini. Mereka tidak punya ruang, harus mengadu kepada siapa. Ini Mohon maaf, seperti mereka tidak dibayar loh Pak untuk negara Pak. Kan Bapak ada anggarannya, mereka tanya, tidak ada anggarannya Pak. Tidak ada anggaran untuk itu. Ini Bapak mau jadi ketua BPKN kan sudah tahu anggarannya kecil, sudah tahu kekuasaan yang tidak besar. Kalau Bapak tidak sanggup melakukan sesuatu, sudah Bapak mundur saja dari tempat ini. Mohon maaf, tadi ketika ada paparan, mohon izin, salah satu dari, saya tidak mau nyebut salah satu dari BPKN, HP-an saja Pak. Kami kerja mah pengen digaji ya. Jadi yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidroquinon, semua saya pakai, whitening juga saya pakai, sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Wow, gila sih menurut gua. Jadi ngedengernya aja kayak gimana gitu ya. Kemarin itu kan banyak banget yang bertanya, mana buktinya kalau memang ada konsumen yang menggunakan produk kami bermasalah. Ini langsung ditayangkan di TV gitu. Ming kemelut loh gitu. Mana nih kalian kemarin ini yang diundang ke DPRI pada nggak datang, ketar-ketir, jantung. Kemarin lu pada berbondong-bondong. Pada jantungan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan aduhai cetar membahana ya. Gimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Dan gimana puasa kalian hari ini? Lancar ya? Gak kegoda kan sama es tetangga lu? Pokoknya mah damai. Ini gue lagi seneng banget deh. Kenapa? Pada saat gue tag video ini baru aja selesai. Dokter dan kawan-kawan itu kan lagi rapat di DPR katanya ya guys ya. Nah itu rame banget nih. Ini episode yang paling seru. Mulai pada gerah ya. Padahal musim hujan. Kenapa gerah sih pada bos-bos skincare? Aduh. Seperti biasa gue akan ajak kalian untuk happy dulu. Langsung aja yuk kita menuju TKPN Play. Ini woi tetangga siapa ini? Kalau ngajak gitu ditemenin, jangan dikepar dong, kasihan. Sampai keringetan begini. Apa nih? pinjam dulu 100. Aduh. Untung dia gak ngebalas ya. Lagi bokeh anjir. Kok bisa ya? Coba diulangi lagi dong. Ini yang disebut dengan skill dewa. Udu R-I-R-I-A-N dibaca Iwan. Iwan. T-I-T-K-U-Q-S. S batu. S batu. T-A-T-A N-A-N-A H. Katiana. Katiana. C-I-C-C-A-C-K. Kucing. Kucing. J-E-J-M-B ubud. Maaf. Kok giliran yang begini kok bener gitu. Ini gurunya di mana sekolahnya? Ampun. Kok yang lain-lain kok bisa salah ya? Giliran J-E-J-M-B ubud. Pas. Curiga gue ini. Sekolahnya di Madagaskar kayaknya. Oke. Curiga gue. Curiga gue. Dari tadi udah curiga gue. Mana? Baru sahur lagi. Pakai skincare apa kamu? Kok cantik banget. Oh skincare. Masya Allah. Allah itu yang
menjadikan hati demi hati aku yang beradab demi beradab. Hari ini aku untuk mendoakan orang, kalau ada orang yang rezekinya dari saya, ya syukur. Akan kutambah doa orang yang penuh halal. Pakai skincare apa kamu? Kok cantik banget sih. Masya Allah. Allah itu yang Pertanyaannya kan, Pak, kamu pakai skincare apa? Kenapa dia kayak ceramah? Apa nih? Ya, awas ya. Telat gameplay. Awas jatuh. Nyungsep. Gimana sih? Gimana sih? Lu ngomongnya telat. Ya, awas ya. Awas jatuh gimana? Nyungsep. Gimana sih? Nikita Mirjani baru berapa hari di penjara, TikTok udah sepi banget. Scroll lagi, tibang orang dagang doang. Daya, orang kalau jujur begitu tuh. Yang ada dihukum, giliran orang yang salah dibela. Ngapa? Duit. Coba itu. Ya kalau emang dia salah, yaudah dah. Kesalahan dia mungkin terima duit kali, udah biarin di penjara. Tapi ini juga kudu selidikin dong, bener nggak tuh kalau skincare-nya aman? Kan kudu tahu kita juga. Kita nih nyari duit kan susah, beli skincare mahal, udah ngeluarin duit banyak, muka rusak. Coba itu, pikirin lah kita ini. Kalau seumpama bener nih skincare dia kagak bener, ya penjarain juga. Kan begitu, adil itu namanya. Yang salah di penjara, yang bener dibela. Pikirin lah kita ini, jangan mikirin duit aja. Pikirin nih muka gua tuh pada beradakan begini tuh. Mas para cakep kan begitu. Jujur lu. Iya. Hidup Udah. Lu makan apa sih Markono tadi? Gua mah. Oke teman-teman, kita akan langsung ke pusat inti dari video ini ya. Korban dari produk skincare yang bermasalah atau overclaim mungkin seperti itu, atau punya kandungan yang sangat berbahaya. Ya karena kalau untuk penjelasan dokter segala macam itu kalian mungkin sudah pada nonton baik di TV. Ini langsung ditayang di TV loh. Gila banget sih. Berarti kan ini udah mencuri perhatian publik gitu loh ya. Udah nasional beritanya ya guys, skincare ini. Kita dengarkan sebentar. Gue juga nggak tahu ini aman atau nggak, kita coba gas. Reosis. Jadi yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidroquinon. Semua saya pakai, whitening juga saya pakai sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Terus waktu itu saya juga sering sakit bolak-balik ke rumah sakit. Saya divonis kena infeksi ginjal karena saya pakai lotion dosing juga. Saya pakai lotion Dermovet, sekarang lagi booming ya di TikTok Shop. Saya ingin juga nanti Kominfo untuk men-take down keranjang-keranjang yang ada Dermovet, dosing. Untungnya di 2020 saya menikah. Saya bilang sama calon suami saya, maaf mas, saya divonis gak bisa hamil. Maju silahkan, mundur pun silahkan. Karena saya sudah bicara sejujur-jujurnya ya, takut suami saya nanti kecewa seperti itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak. Tapi sampai saat ini saya masih berjuang untuk anak yang kedua. Tapi itu susah banget ya, karena memang udah daleman ini secara tampilan luar masih oke, ternyata ya daleman bobrok seperti itu. Saya pelupa, saya kadang naruh mobil saya di kampus pun saya lupa. Saya berangkat kuliah pakai mobil, pulang saya naik ojek. Ini kayak sesuatu yang lucu, tapi ternyata memang sampai sekonslet itu memakai merkuri jangka panjang. Saya pernah cukup ya. Ini adalah salah satu pengguna produk skincare yang bisa dibilang punya kandungan yang sangat berbahaya banget ya. Dan impactnya kalian sendiri sudah dengar, dan gue yakin banget sih kalian nggak perlu nonton video gue pun kalian sudah banyak yang nonton di TikTok atau mungkin di TV, karena ini kan disiarkan secara langsung di live di TV ya. Itu merinding banget sih kalau mendengarkan testimoni dari Mbak satu ini atau salah satu konsumen dari produk atau pengguna produk dari yang sangat berbahaya tadi gitu ya. Gila sih menurut gue. Jadi ngedengernya aja kayak gimana gitu ya. Apa sih yang menarik? Kenapa gue ngebahas langsung di bagian pengguna produk yang bermasalah atau ini adalah saksi gitu loh ya. Kan kemarin itu kan banyak banget yang bertanya, mana buktinya kalau memang ada konsumen yang menggunakan produk kami bermasalah gitu kan. Ya coba, jangan cuma ngomong doang gitu kan di TikTok seliweran segala macam gitu. Ini langsung ditayangkan di TV gitu. Ming kemelut loh gitu.
Iya. Ini mingkem. Ya. Jadi kalau masih ada bos-bos skincare yang ketika misalnya ada kejadian begini, menurut gua kan hal yang terbaik adalah mencoba yang pertama ya jelas meminta maaf atau bagaimana tindakannya, kemudian memperbaiki gitu kan. Ya kan? Produknya ditarik kembali terus diperbaikin lah, yang berbahaya udahlah. Ya, jangan semata-mata uang aja gitu. Perhatikan kondisi korban atau kondisi konsumen yang akhirnya seperti ini. Coba gimana gitu. Ya, tapi kami belum tahu seperti apa update-nya kok tidak hadir begitu. Tapi tetap melalui kesempatan hari ini, mungkin mereka mendengarkan, kami tunggu kapan sanggupnya mereka datang di tempat ini. Jangan sampai kami kehadiran mereka dianggap DPR ini berat sebelah. Tidak. Kami Oh iya benar. Jadi beberapa bos skincare yang kemarin itu rame-rame ngadep ke DPR itu ternyata nggak datang, itu benar. Salah satunya adalah SS dan DRL. DRL itu kalau nggak salah Dr. Richard lah ya, kalau nggak salah ya. Tapi kan ya DRL itu setahu gue itu gitu. SS Salasuki kalau nggak salah. Nggak apa-apa dong nyebutin. Ini kan undangan bukan apa-apa ya, nggak? Hadir di sini. Semua harus tahu positioning kami adalah kami ingin bagaimana konsumen kami tidak terugikan ke depan, begitu aja. Nah, kemudian Pak Ketua BPKN, ini nih. Jadi saya pikir tadi banyak sekali masukan Pak, yang menurut kami kalau Bapak setiap ketemu selalu bicara soal anggaran dan sebagainya Pak. Memang iya, salah satu RUU perlindungan konsumen selain soal masukan dari para korban tadi adalah salah satunya karena kegundahan hati kami melihat anggaran yang terlalu kecil begitu dari perlindungan. Kami berkomitmen untuk bagaimana kami perjuangkan agar ke depan punya taring lebih kuat. Tapi jangan kemudian itu jadi alasan Pak. Bapak mau jadi ketua BPKN kan sudah tahu anggarannya kecil, sudah tahu kekuasaan yang tidak besar. Kalau Bapak tidak sanggup melakukan sesuatu, sudah Bapak mundur saja dari tempat ini. Maka stop. Ini yang gue tunggu-tunggu dari kemarin tuh ini sebetulnya. BPKN. Karena memang ada institusi yang khusus ya untuk apa sih kayak bisa bilang tuh memonitoring lah gitu ya. Kan ini sih sebetulnya kayak skincare ya kan, makanan segala macam gitu kan ini. Ya kan, alasannya katanya gue dengar kan itu. Karena anggarannya kecil, kemudian sumber dayanya juga kurang gitu kan. Cemes ya kan. Kan Bapak sudah tahu, kenapa Bapak mau? Kalau nggak kuat mundur. Maksud gue tuh ini, jadi penegasan gitu, gokil sih, gokil gas. Harapan kami apa seperti dulu zaman pahlawan di Surabaya Pak. Bagaimana kalau kata pimpinan tadi ini BPKN punya pistol tapi tidak punya peluru sehingga tidak bisa bunuh orang. Apa tidak bisa? Bisa Pak. Zaman dulu ketika perjuangan di Surabaya mereka tidak punya pistol, tidak punya peluru, tapi mereka menggunakan bambu runcing. Maka Bapak juga harus bisa melakukan itu. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk kemudian hal ini bisa terurai Pak. Maka kenapa kami mengundang mereka semua di tempat ini? Kami tidak punya kepentingan apapun, tidak ada. Kami risih di media sosial kami, saya termasuk mohon izin, ini Teh Rike ini salah satu yang inisiasi untuk menghadirkan kawan-kawan ini. Kami terima kasih Teh Rike ya. Beliau yang salah satu yang mendukung untuk bagaimana kami menghadirkan. Karena apa? Kami ada kerisauan di hati kami setiap hari mereka ngetek. Saya tidak tahu, walaupun 1-2 ada seperti katanya tadi dari Jawa Timur, saya ngerasakan juga. Buzzer-buzzer mereka luar biasa. Dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa. Dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini tapi mereka tidak hadir. Dan kami tunggu kehadiran mereka di tempat ini. Jadi maksud kami apa? Jangan sampai kemudian, oh ya kami terima kasih juga dari Steam Cell tadi Pak. Betul, kami banyak dapat pencerahan. Kami pengen kapan undang secara khusus Bapak ke sini kalau ada waktu ke depan. Nah, ya gitu. Nah, jadi maksud kami apa BPKN? Kenapa kemudian hadir Dr. Ika, Dr. Vera, Dr. Amira, sampai kemudian sebegitu terkenalnya mereka? Karena ada kegundahan hati di masyarakat. Mereka tidak punya ruang, harus mengadu kepada siapa? Ini. Mohon maaf, seperti mereka tidak dibayar loh Pak untuk negara Pak. Mohon maaf, sekecil-kecilnya mohon maaf, tanpa murasi hormat kan Bapak ada anggarannya. Mereka tanya, tidak ada anggarannya Pak. Tidak ada anggaran untuk itu. Tapi maksud kami apa? Ketika terjadi hal seperti ini artinya apa? Ada kegundahan di hati masyarakat. Mereka tidak punya ruang untuk bagaimana menyampaikan ini ke siapa ya. Akhirnya siapa yang dirugikan? Konsumen. Begitu juga dengan produsen. Maka kenapa kami undang Sela Sokia di tempat ini, kami undang namanya Dr. Richard di tempat ini untuk menyampaikan versi mereka seperti apa sih? Jangan-jangan disampaikan di sini tidak benar. Mohon maaf, Dr. Amira bukan Tuhan, Dr. Ika juga bukan Tuhan yang bisa menghakimi orang kan begitu. Betul. Juga bukan wilayahnya sebenarnya. Maka sebenarnya kita undang mereka untuk sebenarnya seperti apa? Jangan-jangan yang dirugikan adalah mereka. Jangan-jangan mohon maaf,
salah satu dari sini adalah oknum yang melakukan yang seperti katanya, walaupun itu sudah menjadi domainnya penegak hukum, kami tidak mau bicara itu di situ. Tapi artinya di sini konsumen dirugikan, produsen juga merasa dirugikan, Pak. Maka artinya apa? Sekali lagi RUU Perlindungan Konsumen ini bukan hanya sekedar undang-undang, tapi bagaimana memperkuat BPKN. Tapi kemudian kalau ini diperkuat terus, Bapak tidak punya komitmen, buat apa? Mohon maaf, tadi ketika ada paparan, mohon izin, salah satu dari, saya tidak mau nyebut salah satu dari BPKN, HP-an saja, Pak. Kami... Udah nggak aneh sih, Pak. Kadang begitu. Rapat penting jauh-jauh loh orang-orang ini datang. Coba dengerin. Jadi sedih di tempat ini, ya Allah. Kami ini jauh-jauh, mohon maaf, kami mengupayakan ada RUU Perlindungan Konsumen karena kami waktu itu mendengar dari Bapak yang soal anggaran dan sebagainya. Tapi kemudian kamu mau berjuang, kami juga pengen benarkan dari masyarakat, tapi kemudian Bapak tidak mau menyerap apa keinginan mereka. Jadi capek aja. Man, kerja mah pengen digaji ya. Ini gue tuh kadang gini nih guys nih ya, ini mewakili banget nih Bapak kita yang satu ini nih, gue apresiasi. Skincare yang jelas-jelas diundang resmi ya oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini, tidak ada satupun yang hadir. Pengusaha ya. skincare. Ada apa? Pertanyaannya ada apa? Ini jelas membuat satu tanda tanya besar. Baik dari tadi juga teman-teman Pak Ketua Komisi 6 tadi menyampaikan, pimpinan sidang, terus anggota juga Komisi 6 juga tadi mempertanyakan kenapa hari ini undangan resmi dari DPR yang bisa dikatakan wakil rakyat yang ingin mengetahui produk-produk yang mereka jual sebagai pengusaha skincare, kenapa tidak hadir hari ini? Itu benar-benar sangat-sangat disayangkan dan membuat satu pemikiran yang negatif akhirnya. Kalau memang mereka tidak bermasalah secara mengikuti aturan, kenapa mereka nggak hadir hari ini? Saya baca ada beberapa pengusaha terkenal ya, pengusaha skincare terkenal. Richard Lee dan Sela Sutiang sebutkan saja ya. Tapi mungkin bisa gini dong. Ada undangannya. Richard Lee dengan alasan beliau keluar. Kalau dibilang Sela Saukia, mungkin dia tidak merasa karena itu bukan namanya dia. Tapi itu ada nama panggungnya dia. Nama panggungnya. Itu jelas diundang. Tapi kenapa hari ini ya harusnya dengan semangat, sama-sama bersemangat untuk ayo buka-bukaan dan membenahi diri kalau memang ada satu peristiwa yang dilanggar, begitu ya Pak Ketua. Tapi kenapa nggak hadir? Kenapa tidak hadir? Gitu. Kalau memang ingin menanyakan reseller, mungkin di sini saatnya. Gitu ya. Kan ingin menanyakan di mana reseller yang dokter bisa mendapatkan barang MC tersebut, karena beliau menanyakan di mana dokter mendapatkan reseller. Kenapa Anda tidak datang pada saat Anda sudah diundang di sini? Dan untuk Richard juga saya sampaikan, jika memang Anda adalah benar, jika apa yang Anda omongkan adalah fakta, seharusnya Anda bisa mengundurlah paling tidak ke luar negeri itu untuk bisa memberikan penjelasan ke publik. Karena white tomato yang Anda jual itu sudah terjual jutaan, dan itu jumlahnya kalau dirupiahkan triliunan. Jadi bisa kita bayangkan berapa kerugian masyarakat, dan seharusnya Anda bisa mempertanggungjawabkan itu ke depan masyarakat. Gila sih omsetnya guys, sampai segitu. Triliunan pemirsa, gila. Ya, gimana nih para bos-bos skincare ya yang kemarin rame-rame ya, rombongan ke DPR RI ya. Kenapa giliran diundang nih ada korbannya? Ya, kemarin kan teriak mana korbannya? Ini ada korbannya. Kenapa nggak datang? Kok bisa kompak begitu ya? Hah? Janjian? Hah? Apalagi mau latihan? Aduh, kacau nih, kacau. Kak, bagus gak sih kerja BP POM menurut kakak? Nah kan, jujur ya, pemerintah ini gimana sih kak? Orang yang bener-bener salah ya, orang yang memang bener-bener nipu rakyat, itu gak diapa-apain, aman-aman aja. Ini diduga suap itu udah tersangka. Aduh, luar biasa, hebat ya. Tuh, BP POM juga. Kak, aku punya sepupu kandung ya, itu kerja di BP POM, pegawai BP POM. Dia setahu aku, dia beli suplemen itu ya, setahu aku itu dari luar ya, dari luar. Kemarin terakhir vitamin D yang aku tahu ya, dia cerita sendiri itu ada link khusus suplemen dari luar negeri, itu ada linknya. Itu jual obat
itu beli obat dari luar. Dia nggak, setahu aku ya, dia nggak beli dari Indonesia ya. Terus skincare-nya tuh produk luar semua, bukan produk Indonesia. Hanya ada sih punya temannya sendiri ya, jual serum ya, teman sendiri ya, memang udah BP POM baru dibeli. Itu pun bukan dipakai setiap hari. Kalau untuk dipakai setiap harinya itu produk luar ya, produk yang mahal, yang jutaan. Itu punya, itu yang kerja di BP POM. Jadi orang BP POM aja itu nggak pakai produk Indonesia. Ya, yang setahu aku ya, yang ngeri ya berarti ya, ngeri ya, orang BPOM-nya aja nggak pakai produk Indonesia, gimana coba ya? Ngereok tapi pada nggak datang. Rasain loh. Kenapa ini 12 berapa tadi? 12 influencer tidak datang ke rapat Komisi 6 DPRI. Kok pada nggak datang sih? Kenapa? Ada apa? Kok diam, Elsong? Ya, diam. Lu kemarin bilang kumpulin korban ini dan sebagainya. Ini tonton itu live DPRI itu. Ada Doktif beserta korban-korbannya. Itu udah jelas itu. Ya. Kemarin lo teriak-teriak, lo bilang, "Mana korbannya? Mana korbannya?" Lu punya TV di rumah, lu tonton live-nya. Ya, nggak usah bahas yang aneh-aneh lu di sana. Goblok lu, goblok. Emang lu tolol. Lu nggak usah sok speak up belaga Dewan Perwakilan Rakyat. Cocoknya tuh lu tuh apa, duta sampah. Anjay. Dewan Perwakilan Sampah, iya. DPS. Tuh, tonton TV. Nonton TV tuh, nonton TV. Mana nih kalian kemarin ini yang diundang ke DPRI pada nggak datang, ketar-ketir, jantung. Kemarin lu pada berbondong-bondong. Pada jantungan udah. Datang semuanya ke komisi siapa tuh? Datang. Lu dengan pede-pedenya datang. Cuy. Masih banyak lagi nih step by stepnya. Gak usah merasa kemerdekaan dulu di awal. Merasa menang dulu di awal. Cheers. Bikin apa namanya? Apa tuh? Nasi apa tuh? Nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Yeah. Makan tuh nasi tumpeng. Biar kenyang lu pada. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga cepat ya diberantas sama pihak-pihak terkait mengenai para maaf ya, bos-bos skincare atau produk-produk skincare yang bermasalah ya guys ya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.